Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang repository software di Linux. Jadi, apa itu repository software di Linux? Repository software adalah sebenarnya cuma hard disk sih, dimana kita bisa ngambil aplikasi-aplikasi dari sebuah sistem operasi. Teknik ini biasanya dipakai di Linux, di Android, di kira-kira kayak gitulah. Software-software ini di hosting di server yang memang menyediakan aplikasi-aplikasi buat Linux. Ini free biasanya. Ini di sini ada daftar repository Linux di sini. Coba kita lihat. Tidak manusiawi sama sekali. Ada yang lebih manusiawi nggak daftarnya? Coba saya cari dulu yang lebih manusiawi. Wala. Oke. Ini kelihatan ada usarchiveubuntu.com. Nah, ini securityubuntu.com. Ini repository nih. Coba kita ambil ya. Ini klik kanan copy. Paste. Ada usarchiveubuntu.com, ada juga yang idarchiveubuntu.com, sama sih sebenarnya isinya. idarchiveubuntu.com isinya sama persis sih. Distribusinya macam-macam. Ada yang mungkin yang paling baru sekarang ada Groovy. Groovy, iya ini kayaknya baru nih. Precise ini kelihatan 2017, 2018, tapi Groovy 2020 bulan 4. Oke. Yang saya pakai adalah 2024 atau vokal. Ini dia makhluknya. Kalau kita mau ngelihat lebih lanjut, kita bisa masuk ke sini sih sebenarnya. Ini vokal ya. Vokal, klik vokal. Ini kita bisa masuk ke main, bisa masuk ke binary AMD. Oh, jangan binary AMD. Masuk ke Debian installer. Binary AMD. Parah juga. Maksudnya saya pengen ngasih lihat aplikasinya seperti apa. Nah, ini dia kayaknya. Legacy image. Nih, mampus dulu. Enggak, bukan ini. Enggak ada yang lebih bagus ya. Rilis. Ini enggak. Kok enggak keluar ininya ya? Maksud saya ngasih bentuknya file sih sebenarnya. Ini bentuknya file, tapi nggak keluar nama-nama. Nggak keluar ya. Apa nggak bisa kelihatan dari sini? Tapi intinya kayak ginilah, harusnya ada filenya yang bisa kita lihat. Cuman ini nggak kelihatan. Oke. Nah, ini semua kita konfigurasinya di sini nih, di Linuxnya di sini. Sudo. Saya gedein dulu biar gampang lihatnya. Oke, saya gedein lagi biar lebih gampang lagi lihatnya. Saya full screen. Ada di sini apt. Jadi dalam folder etc apt, kalau kita lihat more so list, nah ini dia makhluknya. Jadi bentuknya cuma file, terus kita kata depannya dep, terus URL-nya apa, terus ini adalah 2004 adalah vokal fossa, tulis vokalnya doang. Terus yang ini adalah kategorinya main, restricted. Ada beberapa sih, ada main, restricted, universe, multiverse. Mana multiverse-nya? Ada berapa? Dan itu kelihatan dari bentuk folder sih, sebenarnya di sini bentuknya folder. Ntar di sini ada main, universe, multiverse, restricted, bentuknya folder. Cuman kalau diklik ini kenapa nggak keluar ya? CNF apa?
tuh nggak keluar. Saya pengen ngasih lihat filenya sih. Ini dia kali. Nggak juga nih, translation dulu semua, bukan filenya. Kalau Debian installer nggak keluar juga, nggak keluar nama filenya. Oke. Tapi paling nggak ini cara nulisnya cuma gitu aja. Jadi yang file pentingnya adalah etc apt source list. Oke. Itu yang standar di Ubuntu adalah apt source list. Oke. Cuman source list ini bisa kita edit. Ini source listnya bisa kita edit sih sebenarnya. Ini kemudian nggak ada tambahan yang aneh-anehnya. Source list.d. Oke. Ini kemungkinan, ini udah mulai ada yang aneh-aneh nih. Dalam folder etc apt source list.d kita masukin lagi ini tambah-tambahannya. Ini misalnya untuk GNS3 saya tambahin, bisa kita edit sih. GNS3 ini, ini saya tambahin dep ppa launchpad.net GNS3 ppa Ubuntu Vocal Main. Jadi ini saya tambahin. Ini biasanya ditambahkan kalau kita lagi mau install aplikasi, dia ngasih tahu tolong tambahkan ini supaya lebih update daripada OS-nya. OS-nya Ubuntu cuman nggak update biasanya, aplikasinya dia ngasih yang ppa launchpad.net ini yang lebih update aplikasinya. Jadi caranya dimasukin ke source list seperti itu. Oke. Kalau mau nambahinnya Anda bisa cari-cari sih. Jadi kalau lagi install biasanya dikasih tahu cara nambahinnya. Tadi GNS3 ya, GNS3 Ubuntu. Nah, ini cara nginstall di Ubuntu. Nah, untuk nambahinnya nambahinnya gini nih sebenarnya. apt repository ppa GNS3/ppa. Ini akan nambahin ke etc apt sih sebenarnya, itu aja. Terus kita apt update, baru kita install. Jadi prosedurnya cuma gitu aja. Ini urusan repository. Update ini urusannya kita minta ke server repository, tolong minta dong kamu punya file apa aja. Jadi daftar file yang ada di sana akan dimasukin ke komputernya kita. Jadi kita punya daftar versi mana yang terupdate. Dia kalau waktu kita minta install apt install, itu dia akan install file yang terupdate. Jadi cuman ini aja prosedurnya sih sebenarnya repository. Kita set database repositorinya, filenya kemana, URL-nya kemana, pakai perintah-perintah seperti ini, atau kita bisa langsung masuk ke shell langsung ke terminal, ada di etc apt, kita update, kita install. Cuman gitu kira-kira. Ini urusan repository. Nah, tentunya setelah kita install kayak gini, kita kadang-kadang suka nanya, bisa nggak sih ini repository ini kita install di server lokal? Jadi ini kan lewat internet, berabe urusannya, terutama kalau kita ke daerah, ke desa dan sebagainya yang nggak ada internet sama sekali. Ya, bisa di copy itu semua. Anda bisa masuk ke sini. Ono Center Wiki, dep mirror, repository lokal, bisa nggak? Nggak keluar. Ini aja lah repository. Nah, di sini ada nih. Nah, membuat repository Ubuntu lokal menggunakan dep mirror. Jadi ini saya kerjakan sampai tahun ini, kelihatan saya pernah pakai mainan kayak ginian dari 2009 sampai 2013. Jadi 2009 sampai 2013, sekarang 2020. Jadi udah berapa, 9 sampai 20, 11 tahun yang lalu saya mainnya kayak gini. Jadi kita bisa pakai dep mirror. Oke. Kemudian kita bisa mirror. Repository bisa di mirror. Jadi cara mirrornya kayak gini. Dep mirror, bikin foldernya, ini foldernya lokal aja, var data, var repository, kasih tahu ini, terus saya bikin file shell script, kemudian kita copy semuanya. Mirror build-nya ini kita ini file share script sih sebenarnya. Nah, ini kita kasih tahu filenya tinggal di copy aja, terus mana yang mau kita ambil. Jadi di atas ini paling atas keyringnya ada di mana, var data mirror keyring, kemudian arsitekturnya apa yang kita ambil,
Tapi sekarang udah bukan i386. Kalau Ubuntu rata-rata hanya nyimpen AMD 64 sih sekarang. i386 mulai ditinggal. Terus kategorinya apa aja yang mau kita ambil, main, resistance, universe, multiverse. Kemudian rilisnya apa yang mau diambil. Yang sekarang 2004 adalah vokal. Kemudian servernya mana yang akan kita sedot. Terus pathnya Ubuntu, protokolnya HTTP, lokal pathnya di mana di sini. Terus caranya cuma gini aja. Ini akan keambil semuanya. Tinggal di cron tiap malam. Dia akan ngambil file-file yang belum pernah diambil. Kalau filenya udah diambil, nggak akan diambil lagi sama dia. Itu caranya depth mirror. Dengan cara ini kita punya mirror lokal. Kemudian kita edit aja. Ada nggak di bawah sini coba? etc apt-nya kita edit sih sebenarnya. Ini cara bikin mirrornya. Nah, kemudian kita edit di sini, ini cara bikin cronnya. Ini cronnya tuh buat ngatur tiap jam berapa ngambil filenya. Kemudian kita bikin reponya seperti ini. Perhatikan kalau yang sebelumnya adalah dep http, kalau ini dep file /2 ////nya ada 3 ini. Ini langsung ke folder. Dengan cara itu kita bisa download segala macamnya lokal aja, tidak perlu repository. Mahasiswa saya dulu di Tangerang caranya adalah mereka malam-malam ke airport ada wifi-nya kosong, nggak ada yang pakai, di download itu semua repository di airport. Jadi tekniknya seperti itu. Dengan cara itu mahasiswa saya punya repository di harddisknya masing-masing. Cuman dia perjuangannya gitu deh, malam-malam ke airport, mudah-mudahan nggak diusir sama security, itu aja sih. Terus kayak orang gila jalanin nyedot repository lewat wifi di airport, kira-kira gitu. Ini kelihatan tahun 2009, jadi sekarang 2020, jadi 11 tahun yang lalu saya mulai ngutak-atik yang seperti ini. Tapi 2013 saya udah mulai nggak pakai karena internetnya udah mulai kenceng saya. Jadi saya tidak pakai repository lokal ini karena ngabisin harddisk sih. Satu repository sekitar hampir 500-an giga sih sekarang kayaknya daerah situ. Jadi harddisknya lumayan habis untuk repository sih sebenarnya. Jadi demikian tentang repository. Ini saya bikin video ini karena ada mahasiswa ITS yang ternyata videonya yang ada di e-learning itu udah di disable sama yang punya. Jadi saya bikin gantinya, gitu aja sih. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang repository. Pada dasarnya repository adalah tempat nyimpan aplikasi, filenya .deb, yang bisa kita pakai langsung, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit tentang repository.